Eh, Mohon izin maaf. Prof. Ya, izin Prof, apakah presentasinya sudah boleh dimulai? Silakan. Oke, Silakan. Prof. Oke, itu Pak. moderatornya, saya cuma mendengar aja. Oke. Pas sudah itu baru saya nanya gitu. Oke, Pak, ini langsung aja. kelompok kedua ya Pak yang ingin agak dipersiapkan lagi ya, siapa ketua-ketuanya. Sudah ini siapa lagi gitu biar nggak berhenti gitu, langsung gitu. Ya. Siap, yang Pak. waktunya terbatas gitu. Siap, Pak. Baik, Pak. Nah. Boleh Ki. Oke, Jangan lupa di-record lagi. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah Ki. Jangan lupa di-record lagi. Iya. Oke, baik. Kelihatan secara penuh nggak, No? Maaf. Kelihatan Ki. Kelihatan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada ketua tingkat yang telah memberikan waktunya kepada saya, dan tak lupa pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen Internet of Things, yaitu Profesor Dr. Alimuddin STMMMT, yang telah membimbing kita di penghujung semester 2 kali ini, yang dimana kita akan bagi sedikit nih sharing ke teman-teman, yaitu proyek akhir kita yang insya Allah proyeknya sudah selesai, yang berjudul Solusi Deteksi Kebakaran. Nah, di sini kita menggunakan sensor asap dan pengiriman peringatan real time melalui WhatsApp. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok-kelompok saya yang hadir pada pagi hari ini. Kebetulan kita hadir secara lengkap. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Rizky Suryawijaya. Kebetulan saya di sini sebagai moderator. Yang kedua ada Muhammad Imam Paturrahman sebagai pemateri. Yang ketiga ada Rizpan Mailizar sebagai pemateri juga. Yang keempat ada Dapa Rizky sebagai pemateri. Yang kelima ada Ali Nasrullah Budiman sebagai pemateri dan sebagai yang akan mendemokan hasil proyek kita. Oke, boleh next. Oke, sebelum pada penjelasan materi inti, di sini izinkan saya sebagai moderator untuk menjelaskan mengapa kita memilih sistem ini dan mengapa sistem ini diperlukan. Oke, yang pertama, karena sistem ini memungkinkan untuk mendeteksi asap secara cepat dan akurat menggunakan sensor IoT, sehingga apa? Sehingga resiko kerugian dapat diminimalkan. Yang kedua, juga kita menggunakan notifikasi real time lewat WhatsApp, kayak gitu. Yang ketiga, memberikan peringatan langsung melalui WhatsApp memungkinkan pengguna juga merespon kebakaran dengan cepat di mana saja dan kapan saja. Yang kelima, tentunya fleksibilitas implementasi yang sangat tinggi. Ya, dan yang terakhir adalah sistem ini dapat diterapkan di berbagai lingkungan seperti rumah, kantor, atau area publik untuk meningkatkan keamanan. Oke. Ini adalah sedikit foto gambaran kita sedang melakukan uji gitu ya di sebuah, kebetulan ini di kampus gitu. Kita langsung next aja. Oke. Alasan kita memilih tema ini atau judul ini, yang pertama karena permasalahan kebakaran saat ini. Oke. Kita melihat data kebakaran yang terjadi di Jakarta. Di Jakarta itu sangat tinggi. Nah, pada tahun 2024, berdasarkan data, dengan 490 kejadian kebakaran hingga Agustus, kebakaran bisa mengakibatkan kerugian. Dan kerugian itu yang angkanya itu signifikan, mencapai 148,5 miliar. Dapat dilihat bahwa kebakaran ini seringkali disebabkan oleh korsleting listrik. Selain itu faktor eksternal seperti musim kemarau yang ekstrim dan juga meningkatkan frekuensi kejadian kebakaran gitu. Melihat hal ini, kita berinisiatif untuk membuat suatu sistem untuk mendeteksi asap berbasis IoT. Nah, sistem ini sangat cocok untuk kita terapkan. Karena apa? Karena dapat memberikan peringatan real time kepada penghuni rumah maupun pihak berwenang
memungkinkan tindakan pencegahan lebih cepat tentunya. Dengan deteksi dini, alat ini dapat mengurangi resiko kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik atau kebakaran sampah yang menjadi penyebab utama kebakaran di Jakarta saat ini. Nah, sistem ini juga dapat beradaptasi dengan lingkungan yang rentan terhadap kebakaran selama musim kemarau. Nah, memberikan keselamatan tambahan bagi masyarakat. Nah, tujuannya adalah intinya kita membuat suatu proyek ini agar kebakaran yang terjadi di Indonesia bisa terminimalisir seperti itu. Ini ada grafiknya, bisa dilihat. Penyebab yang paling tinggi adalah korsleting listrik. Dia mencapai 300 lebih penyebabnya pada Januari sampai Agustus 2024 di Jakarta. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ada komponen sistem. Komponen sistem ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang kedua, yaitu Dapa Rizky. Kepada Dapa Rizky, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Dapa Rizky dengan NIM 333-72310. Mungkin saya akan menjelaskan tentang materi komponen sistem. Mungkin bisa selanjutnya. Nah, di dalam komponen sistem tersendiri ini, kita ada yang namanya beberapa komponen yang kita pakai. Tentunya Arduino Uno yang dimana kita harus memproses data, sensor, dan menampilkan hasilnya ke display. Ini sebagai badan utama dari komponen kita. Yang kedua, kita memiliki MQ2 sensor gas LPG. Jadi, dimana kalau kita menggunakan ini berfungsi untuk mendeteksi kebakaran asap, lalu mengirimkan hasilnya ke Arduino dan menampilkan monitor. Lalu kita memiliki alat yang kedua yaitu LCD 1602 5V 16x2 display module green. Dimana kalau yang ini yang agak versi lightnya, yang dimana kita dapat menampilkan nilai pembacaan sensor langsung pada layar. Yang keempat sendiri kita tentunya kalau misalnya ada kayak darahnya atau yang buat nyambunginnya kabel jumper dan kabel USB untuk menghubungkan salah satu komponen Arduino yang lainnya ke yang lainnya. Mungkin bisa selanjutnya. Dan untuk yang penjelasan sistemnya mungkin kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau misalnya sensor mendeteksi konsentrasi asap dengan tinggi, misalnya dalam range berikut, normal 0-50, dengan 51-200 dan sebagainya, respon akan menampilkan keadaan normal, ringan, sedang, tinggi, dan berbahaya. Dan respon cepat perubahan konsentrasi alam dalam hitungan detik. Dulu pernah ada beberapa delay kalau misalnya ini, tapi sekarang udah diminimalisir kalau misalnya delaynya itu udah lebih cepat gitu. Nah, sekarang rata-rata waktu pengiriman pesannya itu sekitar 2,5 detik dan faktor yang mempengaruhi koneksi internet tentunya kayak respon API dari database-nya, konsisten pengiriman pesan peringatan sesuai tingkat konsentrasi asapnya juga. Pengujiannya masih terhadap korek api yang dimana kalau misalnya asapnya lebih dari 401 maka dia akan muncul dalam kategori tinggi dalam waktu kurang dari 5 detik. Data tampilan secara real time di layar LCD dan dikirimkan sebagai pesan WhatsApp. Efektifnya untuk mendeteksi asap dari sumber kecil hingga sedang. Jadi kalau misalnya lebih tinggi lagi, nanti dia responnya akan lebih cepat lagi tergantung dari server yang kita pakai gitu, down atau enggak gitu. Lalu keunggulan dari sistem kita bisa bisa mengembangin dari hitungan detik gitu, karena dulu itu real time-nya agak lama dan memastikan pengguna dapat segera merespon, akurasi tinggi, konsentrasi asap yang sensitif dan stabil. Karena dulu real time-nya agak lama, kalau misalnya asapnya udah muncul lebih dari ini,
yang ada kita kebakar duluan kan barang-barang kita. Nah, ini adalah hasil-hasil dari screenshotan yang telah kita uji coba. Dan terima kasih sebelumnya kalau yang ini. Oke. Mungkin bisa selanjutnya ke ini. Oke, baik. Oke, terima kasih kepada Dapa Rizky yang telah menjelaskan komponen dan juga sistem yang mungkin sudah sangat detail di situ. Selanjutnya yaitu manfaat dan alasan sistem ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Itu akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya, yaitu Rizpan Mailizar. Kepada waktunya saya persilahkan. Oke, selanjutnya adalah manfaat dan alasan sistem ini sangat dibutuhkan. Boleh di next. Nah, tentang proyek ini tuh mengembangkan solusi deteksi kebakaran berbasis IoT menggunakan sensor asap untuk mendeteksi potensi bahaya secara cepat. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, sistem ini tuh mengirimkan peringatan real time melalui WhatsApp dan memastikan user dapat segera merespon situasi darurat. Nah, dengan teknologi ini, kita menawarkan pendekatan yang mudah, efektif, dan dapat diandalkan untuk meningkatkan keselamatan di rumah, kantor, atau tempat umum. Boleh di next. Nah, di sini ada beberapa manfaat bagi masyarakat dan industri. Yang pertama, meningkatkan keamanan masyarakat. Yang kedua, sistem ini memberikan peringatan dini terhadap potensi kebakaran, mengurangi resiko kerugian material dan korban jiwa. Dan selanjutnya, efisiensi dan penghematan biaya untuk industri. Lalu, dengan mendeteksi kebakaran yang lebih cepat, industri dapat mengurangi kerugian finansial yang disebabkan oleh kebakaran. Sistem ini memungkinkan pemantauan lebih efisien, meminimalkan downtime, operasional, dan kerusakan properti. Lalu mendukung program keberlanjutan dan kepatuhan. Dan yang terakhir, bagi industri, sistem ini mendukung kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan standar keberlanjutan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi karyawan dan pelanggan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Terima kasih kepada Rizpan Mailizar yang telah menjelaskan manfaat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke desain sistem atau algoritma. Kita menggunakan flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Imam Fatur Rahman. Kepada Imam Fatur Rahman, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin masuk ya teman-teman. Boleh next. Oke, kita masuk ke diagram alur sistem, flowchart atau diagram komponen. Diagram ini menjelaskan alur sistem pendeteksi asap yang menggunakan sensor MQ2, microcontroller Arduino, dan WhatsApp API untuk mengirimkan peringatan kepada pengguna. Lalu di sini ada pertama sensor asap MQ2. Sistem dimulai dari sensor MQ2 yang bertugas mendeteksi keberadaan asap atau gas. Sensor ini mengukur tingkat konsentrasi asap dalam bentuk data analog. Lalu kedua dan ketiga termasuk yang mengirimkan data ke microcontroller. Data hasil pembacaan sensor dikirim ke microcontroller Arduino Uno melalui pin analog. Microcontroller Arduino ini memproses data yang diterima dari sensor. Hasil pemrosesannya berupa konsentrasi asap dalam ppm, yaitu ppm itu parts per million, dan kategori tingkat asap, yaitu normal, ringan, sedang, tinggi, atau berbahaya. Lalu selanjutnya ada memproses data dari sensor. Setelah memproses data, Arduino memutuskan apakah konsentrasi asap melewati ambang batas tertentu. Jika konsentrasi asap terdeteksi melebihi batas aman, sistem akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Lalu selanjutnya, jika asap terdeteksi, kirim peringatan ke WhatsApp. Nah, di sini sistem akan memanfaatkan WhatsApp API dari API Call Me Bot
untuk mengirimkan pesan peringatan kepada pengguna. Pesan ini berupa notifikasi tentang level asap yang terdeteksi. Lalu yang terakhir, mengirimkan notifikasi pengguna, ya. Langkah terakhir ini dikirimkan ke pengguna melalui WhatsApp. Pengguna akan menerima peringatan secara real time sehingga dapat mengambil tindakan untuk menangani situasi tersebut. Boleh di next. Oke, di sini ada alur sistemnya menunjukkan proses komunikasi sistem deteksi asap mulai dari sensor hingga pengiriman pesan. Yang pertama di sini sensor asap MQ2. Untuk sensor ini fungsi utamanya mendeteksi konsentrasi asap di lingkungan. Proses yang dilakukan itu membaca data dari sensor asap, memverifikasi apakah data yang diperoleh melampaui nilai ambang batas, dan hasilnya jika nilai asap terdeteksi, data dikirimkan ke microcontroller dalam bentuk data sensor asap. Lalu selanjutnya microcontroller Arduino Uno yaitu bertugas memproses data yang didapat dari sensor dan menentukan tindakan selanjutnya. Proses yang dilakukan tuh ada menerima data dari sensor asap MQ2, memproses data untuk menghitung konsentrasi asap ppm-nya, mengecek apakah nilai yang diterima melampaui ambang batas. Jika nilai melampaui ambang batas, microcontroller mengirimkan data asap ke server untuk diproses lebih lanjut. Lalu di sini ada servernya yang bertugas untuk mengelola data dari microcontroller dan mempersiapkan pengiriman peringatan. Proses yang dilakukan tuh ada menerima data asap dari microcontroller, memproses data untuk mempersiapkan pengiriman peringatan, memilih nomor WhatsApp penggunanya. Jadi ada nomor penggunanya dimasukkan. Lalu yang terakhir mengirim data peringatan melalui WhatsApp Call Me Bot. WhatsApp API. WhatsApp API ini bertugas mengirimkan pesan peringatan melalui WhatsApp. Yaitu prosesnya ada menerima data peringatan dari server, lalu mengirimkan pesan peringatan tersebut kepada penggunanya. Oke, itu saja. Boleh di next. Nah, di sini ada konsepnya dari proyek kami. Masalah yang hendak dipecahkan yaitu ada deteksi kebakaran sering terlambat sehingga membahayakan keselamatan ya. Jadi kadang kita tuh menerima informasi kebakaran tuh terlambat dan akhirnya kebakaran tersebut membesar, akhirnya terlambat sudah. Lalu ada selanjutnya minimnya sistem otomatis untuk memberikan peringatan real time kepada pengguna ya. Jadi kita tahu kebakarannya itu sudah besar sebelum, harusnya kan kita tahunya itu saat masih kecil, harusnya kita tahu bahwa ada kebakaran. Lalu solusi yang ditawarkan oleh kami yaitu sistem IoT berbasis sensor asap untuk mendeteksi potensi kebakaran. Jadi jika sensor itu mendeteksi asap kebakaran, walaupun masih kecil, itu akan dikirimkan kepada penggunanya. Yaitu pengiriman notifikasi real time melalui WhatsApp untuk memastikan respon cepat oleh pengguna. Hasil dan keunggulannya yaitu peringatan instan dan mudah diakses oleh pengguna, sistem hemat biaya dan dapat diterapkan di berbagai lingkungan, lalu meningkatkan keselamatan dengan teknologi yang sederhana dan efisien. Boleh di next. Oke, ini ada visualisasi prototipenya. Jadi kita mendeteksi asap, lalu sistem akan secara otomatis mengirimkan pesan kepada kita melalui WhatsApp. Jadi kodenya itu kita ada dua, dari C++ dan Python. Untuk kode C++ itu untuk tingkat bahayanya dipilah-pilah, lalu Python gunanya untuk mengirim WhatsApp-nya. Oke, ini udah penjelasan kodenya. Boleh di-share screen? Oke, untuk penjelasan kode kebetulan akan di-share screen oleh rekan saya, yaitu Ali. Kepadanya saya persilahkan. Sebentar ya, saya matiin dulu. Oke.
silakan kepada rekan saya untuk penjelasan kodenya. Oke, di sini sudah muncul di layar untuk yang share screen Ali ya, dan yang menjelaskan alur kodenya yaitu Imam Fatur Rahman. Kepada Imam saya persilakan kembali untuk menjelaskan kode. Oke, baik. Di sini adalah kode di IDE Arduino Uno. Jadi kode ini menggunakan C++, yaitu digunakan untuk membaca konsentrasi asap menggunakan sensor MQ2, lalu menampilkan hasilnya di LCD dan serial monitor. Selain itu, program juga memberikan informasi kategori level asap berdasarkan nilai yang terdeteksi. Mulai dari bagian atas itu ada include wire.h, library untuk komunikasi LC2. Lalu ada include liquid crystal I2C, LC2C, yaitu library untuk mengontrol modul LCD. Lalu define MQ2 underscore pin A0 mendefinisikan pin A0 sebagai input untuk sensor MQ2. Lalu deklarasi LCD di situ di bawahnya menginisialisasi LCD dengan alamat IC2 0x27 berukuran 16 kali 2 baris. Oke, selanjutnya untuk fungsi setup di situ untuk mengaktifkan dan menyalakan LCD. Lalu memulai komunikasi serial dengan baud rate 9600 untuk debugging. Lalu ada loop untuk mendeteksi perangkat LCD yang terhubung ke microcontroller dan hasilnya ditampilkan di serial monitor. Lalu ada fungsi utama. Yang pertama di sini ada pembacaan data sensor analog read MQ2 pin di situ, membaca nilai analog dari sensor MQ2, lalu dikonversikan ke tegangan. Selanjutnya menghitung konsentrasi ppm, konsentrasi asap dengan formula smoke level sama dengan voltage dikurang 0,1. Ke bawah lagi coba. Oke. Di situ ada LCD clear. Dimulai dari ini menampilkan nilai ke LCD ya. Pertama LCD clear untuk membersihkan layar sebelum menampilkan data yang baru. Lalu menampilkan nilai konsentrasi asap dalam format ppm atau parts per minute. Lalu selanjutnya ada kondisi berdasarkan level asap. If else di situ ada. Jika smoke levelnya di bawah atau sama dengan 50, menampilkan kondisi normal. Jika kondisi ppm-nya 51 sampai dengan 200, maka menampilkan kondisi asap ringan. Lalu untuk 201 sampai 400 ppm, asap sedang, 401 hingga 800, asap tinggi, dan lebih dari 800 adalah asap berbahaya. Lalu setelah melalui if else tersebut, kondisi tersebut, pesan kondisi ditampilkan di serial monitor dan LCD. Lalu melakukan delay 1000 untuk menunggu 1 detik sebelum pembacaan berikutnya. Oke, untuk bagian C++ Arduino Uno cukup. Boleh dilanjut ke sintaks Python ya. Oke, ini adalah kode Python untuk proyek kami. Kode ini digunakan untuk membaca data sensor dari Arduino Uno melalui serial port, menentukan tingkat bahaya asap, dan mengirimkan notifikasi peringatan ke WhatsApp melalui API Call Me Bot. Lalu ada konfigurasi awalnya di situ, ada Arduino portnya di setting di situ, lalu ada baud rate-nya di setting, serialnya. Nah, di sini ada ini
Python itu menghubungkan Arduino melalui port serial C0M6 dengan baud rate 9600. Lalu ada konfigurasi untuk API Call Me Bot-nya, ada URL-nya di situ dan nomor teleponnya. Lalu ada API key-nya. Ini digunakan untuk persiapan kita akan mengirim pesan WhatsApp itu ke nomor apa. Lalu selanjutnya ada pesan untuk masing-masing tingkat asapnya. Ada bagian rendah, sedang, tinggi, dan berbahaya. Dan masing-masing itu pesannya bentuknya beda-beda ya. Boleh di situ digeser dikit, Ali? Geser ke kanan, biar kelihatan itu pesannya. Nah, itu ya untuk rendah itu harap tetap waspada dan periksa sumber asap untuk memastikan situasi tetap aman. Lalu untuk tingkat sedang, harap periksa sumber asap segera dan pastikan tidak ada potensi bahaya. Untuk tingkat tinggi, segera periksa sumber asap dan pastikan langkah-langkah keamanan diambil untuk menghindari resiko kebakaran. Lalu ada tingkat konsentrasi berbahaya, lakukan evakuasi dan pastikan semua orang di lokasi dalam kondisi aman. Hubungi pihak berwenang dan siapkan tindakan darurat secepatnya. Oke. Masuk ke loop utama ya, fungsi utama untuk agar program berjalan secara terus-menerus melalui monitor data dari sensor. Lalu di dalamnya pertama itu pembacaan data sensor ya. Datanya dibaca yang dikirimkan di MQ2 lalu disimpan di dalam variabel sensor data. Lalu selanjutnya kita mengekstraksi nilai ppm menggunakan regex untuk mengekstrak nilai ppm dari data. Jadi kita hanya mengambil nilai ppm-nya saja. Selanjutnya ada cek tingkatan asap di sini untuk memilah pesan mana yang akan kita kirimkan. Di situ ada untuk bagian rendah, sedang, tinggi, dan berbahaya. Lalu setelah kita memilah-milah tingkatan dari ppm-nya, kita akan mengirimkan notifikasi WhatsApp melalui URL dari API Call Me Bot. Di situ ada formatnya. Yaitu di situ selanjutnya adalah penanganan error dan validasi. Oh ya, di sini selanjutnya tuh kita mendelay 5 detik. Jadi biar pesan yang dikirimkan itu tidak terlalu spam. Jadi notifikasi yang dikirimkan itu akan delay selama 5 detik gitu. Jadi setiap 5 detik kirim pesan, tunggu lagi 5 detik, kirim pesan lagi gitu. Oke, terakhir ada validasi juga jika data sensor tidak valid atau tidak terdeteksi. Baik, itu saja untuk penjelasan kode Python. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Imam Fatur Rahman yang telah menjelaskan banyak tadi termasuk kodenya secara rinci ya. Nah, sebelumnya kita izin Pak, apakah kita bisa mendemokan langsung Pak secara live streaming hasil proyek kita karena kita udah selesai Boleh. Pak. Boleh Pak? Boleh. Oke. Boleh. Oke. Izin share screen. Oke, sebentar. Oke. Menginjak ke pembahasan selanjutnya. Nah, yaitu kita langsung saja praktek langsung cara kerja proyek kita melalui live streaming. Mungkin di sini Pak karena kita
terkendala secara online, live streaming akan dilaksanakan lewat handphone ya Pak, jadi di video mungkin. Oke, langsung saja kepada rekan saya berikutnya yang akan mendemonstrasikan hasil akhir proyek kita seperti apa. Kepada Ali Nasrullah Budiman, waktu dan tempat saya persilahkan untuk live streaming. Oke, terima kasih buat moderator Rizky. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan ya proyek kami. Oke, pertama saya ini dulu ya, sambungkan dulu ke laptop, terus untuk kodenya dimulai Python-nya di run ya. Nah, di sini masih kondisi normal. Di kondisi normal ini tidak ada asap, berarti untuk peringatan tidak akan masuk ya ke WA. Kita bakal coba gunain korek untuk menghasilkan gasnya ya, mendeteksikan gasnya. Korek. Silau. Boleh di zoom dulu Li itunya, display-nya. Mungkin rada ngeblur supaya jelas. Oke. Asap sedang, coba kita run. Di sini udah ada terkirim ya WA-nya. Tuh untuk asap rendah. Ini untuk asap sedang. Untuk asap tinggi dan asap berbahaya kayaknya kurang bisa ya. Untuk untuk korek doang kayaknya nggak bisa. Kalau tinggi sama berbahaya itu lebih ke kebakaran asli gitu. Untuk mendemokannya susah ya. Oke, itu saja yang bisa saya demokan untuk saya bisa jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ini bisa ini enggak? Kebakaran hutan ini bisa? Bisa Pak, bisa. Nah, oke. Nanti ya. Nah, coba. Kebakaran hutan. Oke, the next. Ya, udah. Oke. Ya. Kelompok berikutnya lagi. Oke Pak, terima kasih kepada izinkan saya untuk menutup presentasinya. Oke, terima kasih kepada Ali Nasrullah Budiman yang sudah mendemokan ya hasil proyek akhir kita secara real ya kan. Walaupun ya sangat disayangkan kita terbatas ya teman-teman di online. Aturan kita bisa demo langsung di kelas karena mungkin satu dan lain hal kita terkendala gitu, nggak apa-apa. Oke, mungkin selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan terhadap presentasi kita kali ini? Jika ada langsung diacungkan tangan aja. Jika tidak ada maka saya akan tutup. Saya kasih waktu 1 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah 1 menit berlalu. Mungkin pembahasan kita sudah cukup jelas dan tidak ada yang ditanyakan di sini. Kita anggap semuanya bisa paham dengan apa yang kita demokan tadi. Oke, sebelumnya izin tutup. Terima kasih kepada rekan-rekan saya dan kelompok saya, dan juga terima kasih kepada Profesor Alimuddin. Saya tutup presentasi kita pada kelompok saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.